di rumah dengan saya Umairah Syabana, salah satu mahasiswa Universitas Muhammadiyah Lampung dengan program studi pendidikan bahasa Indonesia. Di sini saya dengan bintang tamu saya salah satu mahasiswa juga di Universitas Muhammadiyah Lampung dengan siapa Kak? Dengan saya Muhammad Abrikuda. Jelaskan program studinya semester apa? Halo, bisa. Saya di program studi ilmu komunikasi baru semester 4, baru jalan setengah lah. Berarti belum naik ke semester 5 nya? Ya, kita ada kan semester 4 udah selesai nih. Nah, mau next nanti pasti ke semester 5. Gimana dengan nilainya Kak? Apakah memuaskan? Ya, alhamdulillah sih ya itu tuh dengan pujian lah. Berarti calon kamu nih Mas. Amin, semoga. Ya. Baik pemirsa, di sini saya akan berbicara santai dengan Kak Amri, program studi ilmu komunikasi. Siang Amri, Ya. sepertinya kakak di Universitas Muhammadiyah Lampung ini memiliki banyak prestasi ya kak? Prestasi apa saja nih yang telah dicapai? Gak banyak sih, kalau prestasi akademik baru satu. Yang non akademik? Ya, yang non akademik itu kalau untuk di perkuliahan itu nggak ada, tapi pas zaman masih SMK banyak. Jadi sekarang untuk perkuliahannya lancar ya kak? Alhamdulillah lancar. Baik pemirsa, saya akan menggali pertanyaan kepada Kak Amri seputar kampus dan seputar tentang perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Lampung. Untuk pertanyaan pertama, apa sih tujuan Kak Amri ini mau kuliah itu kenapa? Kalau dibicarakan tujuan kuliah itu gimana ya? Saya kan sempat bekerja selama 2 tahun, cerita perjalanan sebelum kuliah. Selama 2 tahun setelah lulus SMK saya nggak langsung kuliah nih. Jadi selama 2 tahun saya bekerja sebagai marketing dan sebagai pramuniaga di salah satu supermarket lah di Lampung. Nah, dari 2 tahun perjalanan ini ya saya banyaklah mendapati pengalaman secara langsung dari orang-orang. Kenapa saya memilih kuliah? Karena saya pikir bahwa kuliah ini memang tidak menjamin kesuksesan, tapi kuliah ini mempermudah untuk menuju kesuksesan. Sangat menarik sekali ya jawaban dari Kak Amri. Ya benar, saya juga merasakan seperti itu. Saya juga sempat 1 tahun berhenti untuk bekerja dan saya melanjutkan kuliah. Bagaimana dengan teman-teman semua? Apakah ada niatan untuk melanjut perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Lampung? Semoga dari teman-teman semua ada niatan untuk melanjutkan perkuliahan. Selanjutnya pertanyaannya, apa tujuan kakak mengambil program studi ilmu komunikasi? Kalau menurut saya ya, untuk prodi ilmu komunikasi itu untuk mempergali potensi diri aja, karena ya saya merasa kurang lah dalam berkomunikasi secara baik. Apalagi kan saya pernah sempat jadi marketing dan kebetulan ilmu komunikasi di Universitas Muhammadiyah Lampung ini kan lebih ke humas atau public relation gitu. Pas pada saat saya menjadi marketing di lapangan itu kan saya nggak punya ilmu basic di balik belakangnya itulah. Jadi saya modal, karena saya itu di SMK di jurusan teknik komputer dan jaringan kebetulan. Jadi setelah selesai itu kan kayak nggak linear gitu dengan pendidikan saya, basic saya. Makanya setelah itu saya bekerja di marketing kan saya ngerasa saya ini ilmunya belum cukup lah, makanya kayaknya ilmu komunikasi ini tepat lah gitu, lagi di Universitas Muhammadiyah Lampung. Sangat memuaskan ya kak jawabannya. Berarti masih satu server ya dari SMK, habis itu melanjutkan ke perkuliahan dengan mengambil ilmu komunikasi. Ya, kalau secara server enggak sebenarnya. Beda. Memang sekarang ini apa ya, ilmu komunikasi ini kan ilmu dari segala ilmu lah ibaratnya gitu. Ya, psikologi kan, komunikasi juga ada psikologi komunikasi, ada apalagi sekarang itu komunikasi kan pecah lagi dengan ada desain komunikasi visual atau DKV kan. Jadi kalau dibilang secara linear dengan pas zaman saya
sekolah dan masuk kuliah di ilmu komunikasi. Kalau kalau dipikir secara linear, kalau di Universitas Muhammadiyah Lampung itu enggak, karena di Universitas Muhammadiyah Lampung ini kita fokus ke public relation, ke jurnalistik. Memang sih kan kalau misalkan teknik komputer jaringan itu kan memang ya apa ya basic yang memang benar-benar harus di era sekarang ya kan, di era ya di era digital ini kan untuk kepahaman tentang teknologi itu harus wajib dong, harus wajib. Jadi dibilang linier secara pendidikan itu enggak, tapi secara ilmu dasar ya semua mencakup. Jadi tadi sudah ya pemirsa, tujuan kuliahnya ke Amrik kita sudah tahu semua, dan tujuan masuk program studi ilmu komunikasi kita juga sudah paham tentunya. Selanjutnya saya mau tanya nih, bagaimana dengan perkuliahan ke Amrik saat ini, dengan dosennya, mata kuliahnya sulit atau tidak? Kalau misalkan dibilang sulit atau enggak itu enggak juga sih, enggak sulit, maksudnya enggak sulit dan enggak mudah juga. Yeah. Jadi bingung untuk jawabnya, untuk itu sulit atau enggak gitu. Dibilang mudah nanti gimana kan, dibilang sulit juga enggak juga gitu. Jadi kalau misalkan dibilang dosennya, ya dosen Universitas Muhammadiyah Lampung kan ya tahu lah dosennya ya bagus dan berkualitas gitu kan, sesuai jurusan dan ilmunya gitu. Dan untuk nilai sendiri alhamdulillah sih, untuk IPK juga masih Tiga iya ya. di atas 3,5 lah malah. Ya alhamdulillah, dan kebetulan juga apa ya, kayaknya memang kuliah ini menggali potensinya banyak sebenarnya. Enggak ya, kita ini didapatkan pendidikan formal di misalkan di kelas, tapi kan kita di dunia perkuliahan nih langsung bahas ke organisasi. Untuk di luar kan kita masih banyak ada, apalagi di kurikulum sekarang ya, apalagi di kurikulum sekarang itu kan ada kurikulum MPKM kan. Iya. Kita dituntut untuk mahasiswa yang aktif. Jadi kita harus aktif bertanya, harus aktif nyari tahu, karena programnya pemerintah ini banyak untuk menggali potensi kita. Jadi kalau dibilang ya gimana ya, kalau misalkan dibilang untuk dosen atau gimana, ya itu kan tergantung dari masing-masing. Iya, tergantung dari masing-masing. Kita menyikapinya bagaimana gitu. Karena emang di kuliah ini kita tidak hanya untuk mencari ilmu, pengalaman, cara berpikir kita juga berbeda ya kan, dari SMK ke sini gitu kan, udah beda banget. Jadi untuk dosen itu menurut saya juga di Universitas Muhammadiyah Lampung ini dosennya baik-baik, untuk nilai juga tidak pelit ya kayak. Kalau dibilang nilai hingga pelit itu kayaknya enggak juga sih, enggak juga, karena ya kan tergantung dari kita masing-masing. Kalau misalkan kitanya males, ya dosen juga males dengan kita kan. Kan Kak Amri ini aktif nih dalam perkuliahan, mungkin nggak hanya di perkuliahan aja, maksudnya tidak hanya di dalam kelas, pasti di luar tuh kan banyak sih kakak melakukan aktivitas. Terus dari banyaknya organisasi di Universitas Muhammadiyah Lampung, Kak Amri mengikuti apa saja? Kalau saya ya untuk organisasi saya nggak terlalu banyak, cuma satu saja, himpunan mahasiswa program studi di ilmu komunikasi. Kebetulan saya di bagian desain grafis, videografi, desain grafis. Jadi ya inilah untuk sebenarnya mengembangkan potensi di non akademik ya, padahal ya ini kan masuk juga lah ke akademik kita, karena ini di organisasi ini kan kita diajarin tentang gimana ya, tentang bekerja sama, tentang mengontrol emosi bahkan kan, karena kan di organisasi kan setiap hal kan pasti beda-beda lah, beda-beda isi. Jadi untuk di organisasi cekcok sedikit itu bumbu lah sebenarnya untuk kita evaluasi ke depannya. Jadi untuk menggali potensi kita, untuk belajar kita tentang sendiri lah, untuk mengontrol emosi, untuk mengambil keputusan dengan bijak, untuk nggak bisa berpikir secara sendiri gitu kan. Kita harus menggabungkan beberapa kepala gitu, mencari jalan keluar yang terbaik gitu. Keren ya. Jadi Kak Amri sendiri ini mahasiswa aktif. Baik Kak Amri, kan kalau misalnya saya sendiri dari pendidikan bahasa Indonesia ini kan setelah lulus banyak nih jadi guru, terus pengarang gitu kan. Nah, untuk ilmu komunikasi nih, setelah lulus nanti karir kerjanya kemana aja nih Kak? Boleh di-share ke pemirsa semua agar mereka tahu.
Kalau di ilmu komunikasi ya dengan beberapa mata kuliah yang udah pernah saya pelajari dan beberapa alumni yang sudah lulus dari ilmu komunikasi Universitas Muhammadiyah Lampung itu ada yang jadi wartawan, ada yang jadi penyiar radio, ada yang jadi public speaker, ada yang jadi banyak sebenarnya jadi humas, jadi di tim bagian pemerintahan juga ada. Jadi untuk potensi apa ya, potensi kerjaan nantinya lah di ilmu komunikasi ini kan ya luas gitu, nggak mencakup cuma lahan kecil aja karena kan ilmu komunikasi ini kan ya tadi lah basic dari segala ilmu gitu kan. Ya siapa coba yang nggak berkomunikasi, bahkan kita berdua lagi komunikasi. Ya, menarik ya pemirsa. Bagaimana dengan pemirsa semua? Apakah sudah ada niatan untuk mengambil program studi ilmu komunikasi seperti Kak Amri? Banyak banget peluang kerjanya. Nanti setelah lulus bisa menjadi penyiar radio, di bagian-bagian pemerintahan juga bisa. Untuk Kak Amri, selama kuliah ini pernah mengikuti lomba apa saja Kak? Boleh dijelaskan dan diceritakan pengalamannya. Kalau ikut lomba itu ya tadi lah akademik itu cuma satu kali sebenarnya di itu basicnya internasional di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, itu atas penyelenggaranya APIK namanya, Asosiasi Pendidikan Ilmu Komunikasi PTMA seluruh Indonesia, perguruan tinggi Muhammadiyah Asia seluruh Indonesia, dan diikuti juga oleh universitas di Malaysia, di Cina sama oh, di Cina sama di Malaysia kalau nggak salah. Di itu perlombaannya di bulan Desember tahun kemarin tahun 2022, dan saya ngikut lomba itu ada di dua kategori perlombaan, satunya di paper, satunya di fotografi. Alhamdulillahnya di fotografinya dan di papernya alhamdulillah ya. Kalau di paper itu juara satu best paper dari kelompok itu. Dan apa ya, sebenarnya ikut perlombaan itu juara itu bonus lah kan, proses sananya kita ketemu banyak orang dari seluruh Indonesia, bahkan di sana ketemu beberapa latar belakang budaya kan, makanya di komunikasi itu ada namanya mata kuliah komunikasi lintas budaya. Jadi kita menyikapi bagaimana dari kebudayaan satu dan kebudayaan dua, misalkan kayak di Lampung nih kan gitu, budaya di Lampung kan dengan nada bicaranya kan menurut orang-orang itu kan keras gitu, sedangkan kalau di Jawa kan nada bicaranya menurut kita itu kan kayak pelan lembut. Bagaimana cara kita menyikapi bahwa keras itu belum tentu marah dan lembut itu belum tentu gak marah gitu. Jadi basic latar belakang budaya segala macam kan di sana udah kita udah ketemu, udah banyak orang, jadi ya itulah sebenarnya yang harus di apa ya, harus dievaluasi lah untuk kitanya, karena kan kita udah ketemu banyak orang gitu. Kalau untuk perlombaan itu menurut saya ya cuma bonus aja gitu, karena hasil itu kan enggak, ya hasil itu kan sebagai bonus, nah, proses itu yang utama. Jadi kata di lombanya di Sidoarjo nih Kak. Untuk biaya siapa Kak yang menanggung waktu itu? Kalau permasalahan biaya dari kampus dong, udah pasti udah dari kampus, dan segala transportasi itu udah dari kampus, dan ke sana itu satu hari jalan bis bis dan ya, kan tadi ada yang dari Sulawesi 2 hari di kapal laut, jadi kebayangkan kapal laut 2 hari mengambil ombak untuk sampai. Jadi Kak Amri ini dari Universitas Muhammadiyah Lampung sana sendirian atau bagaimana? Oh, kalau ke sana kita ada 4 yang dosen 2 dan mahasiswa 2. Kebetulan saya dengan teman sekelas saya Lutfi dan Prodi dan dosen. Kebetulan dosen di saya ini orang Malang. Jadi ibaratnya dia yang ngasih tahu jalan lah di sana gitu. Jadi dan ya, di perjalanan kan kita juga sempat ngobrol sama dosen sama teman juga kan, sharing-sharing pengalaman. Nah, itu yang utama. Jadi kita tidak hanya dapat ilmu di dalam kelas ya kayak di luar lebih luas, lebih banyak ilmu yang kita dapat, terus pengalaman tentunya kan Kak.
awalnya kita hanya mengenal satu kampus, satu kelas karena mengikuti itu semua seluruh dunia kita kenal ya. Iya, Dari cakupannya lebih luas ya, lah gitu, karena ya itulah, untuk kali potensi itu kita nggak boleh ketergantungan sama satu tempat gitu, iya, kita harus mengembangkan potensi kita di luar. jika di sini tidak ada, kita harus kemana nih untuk mencari itu. Terus selanjutnya apa sih rencana Kak Amri setelah lulus nanti? Apakah ingin bekerja di orang atau ingin membuka peluang buat orang lain bekerja di tempat Kak Amri? Kalau secara rasional ya, secara Ya, pemikiran rasional ya, saya pasti bekerja lah di tempat, orang lah ibaratnya, jadi karena ya untuk bangun sebuah apa bangun pekerjaan untuk orang lain kan di tempat saya itu kan butuh banyak lah, khususnya modal, pengalaman, dengan gaya kepemimpinan segala macam. Jadi dalam komunikasi itu gaya kepemimpinan juga dipelajari kan. Ada di gaya kepemimpinan otoriter, gaya kepemimpinan liberal, itu semua kami pelajari juga, makanya makanya nggak cuma orang cuap-cuap katakan komunikasi, tapi kita yang mendalami lah untuk dari psikologi menyikapi sifat orang tersebut gitu. Untuk ya insya Allah sih kalau misalkan yang, yang layak lah, layak, tergantung rezeki dari atas, tergantung rezeki dari Allah kan. iya. Kalau kita ini kemana kita ya usaha dulu. Jadi untuk saat ini kakak tidak sambil bekerja gitu atau fokus kuliah? Ya sekarang saya bekerja Oh, di, masih bekerja. masih bekerja di, kebetulan di Universitas Muhammadiyah Lampung ini ada program namanya student employment. Jadi mahasiswa yang dikerjakan oleh kampus lah ibarat begitu. Jadi dan saya dipekerjakan di bagian fakultas saya sendiri di FISIP, di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, sebagai staf IT dan desain grafis di EU. Jadi ya itu kebetulan pekerjaan saya juga yang jadinya juga banyak gitu, jadi nggak dosen dari kelas, tapi kan di luar juga kita dapat. Ya untuk mungkin saya ingin bertanya waktu pertama kak mendaftar Universitas Muhammadiyah Lampung itu mudah nggak sih kak atau sulit? Biar rekan-rekan semua tahu. Udah, kalau misalkan saya kan kebetulan dapat beasiswa, beasiswa KIP, Sama ya. ya, beasiswa KIP, dan ya untuk mahasiswa dengan bicara tentang cara mendaftar ya mudah, dan untuk jalur reguler juga tidak terlalu mahal. Mahal ya. Jadi kan banyak juga yang apa, gimana sih kuliah ini mahal nggak, tenang aja. Sering ditanyain ya sama teman-teman semua kuliah itu mahal loh gitu. Terus ada yang tidak percaya juga kak kalau ada beasiswa KIP, mereka setaunya gini, ya beasiswa KIP nanti awalnya nggak bayar nanti akhirnya bayar gitu, itu benar nggak sih kak? Enggak kan? Coba kakak bisa jelasin nih ke teman-teman semua tentang beasiswa itu. Kalau beasiswa kan kalau di Lampung ini kan beasiswanya banyak ya, ada syarikat iya, ada apa ya, ada habis Quran, dan kebetulan saya didapat beasiswa di IP nih kan, Indonesia Pintar, dibiayai oleh pemerintah selama 8 semester, itu kuliahnya gratis dan kasih pesangon bantuan saku kan dari pemerintah. Itu tergantung dari daerah masing-masing, dan itu kan udah ditentuin gitu dari pemerintah. Informasi untuk beasiswa dari, ya bukan hanya dari pemerintah sih, beasiswa dari swasta pun banyak. Bahkan kemarin kan ada beasiswa CA kan. Iya. Jadi itu ya, sebenarnya apa ya, kuliah itu, dana itu bisa di ini lah, bisa dicari lah informasi yang lain untuk beasiswa. Jadi kembali lagi dengan diri kita sendiri kan kak, bagaimana kita misal nih kalian sudah masuk jalur reguler tapi kita mau nyari informasi tentang beasiswa itu kan mudah sih, banyak banget tuh beasiswa untuk masuk ke kampus ini. Jadi apa ya, closingnya gimana, closing statement?
Iya makanya itu gimana tuh. Jadi teman-teman itu jangan khawatir tentang apa ya, tentang pertanyaan-pertanyaan yang nggak perlu. Kan orang kuliah itu kan banyak pertanyaan dari ekonomi, dari akreditasinya apa sih gitu, dosennya gimana sih gitu. Baiklah, dari teman-teman semua udah yakin kan, sudah puas dengan jawaban Kak Amri tentang seputar kampus Universitas Muhammadiyah Lampung. Di sini kampusnya sudah terakreditasi B ya Kak ya. Ya, Sudah bagus, sudah baik, dan untuk dosen-dosennya juga semua itu tergantung dengan diri sendiri. Dan untuk teman-teman semua nih, silakan untuk gabung dengan kami di Universitas Muhammadiyah Lampung Interpreneur Campus, kampusnya pengusaha. Baiklah, untuk pertanyaan seputar kampus pada siang hari ini sudah selesai, dan saya ucapkan terima kasih kepada Kak Amri yang telah menyempatkan waktunya untuk bercerita dan berbagi pengalaman kepada kita semua. Eh, semoga semoga Kak Amri cepat lulus ya dengan waktu yang telah ditentukannya, dan semoga nggak sampai ini ya, nggak sampai 8 semester lebih ya. Jangan sampai. Jangan sampai. Jangan sampai. Bertemu lagi dengan acara selanjutnya dalam pembicaraan seputar kampus Universitas Muhammadiyah Lampung. Untuk saat ini dengan program studi ilmu komunikasi, mungkin selanjutnya kita akan mencari dari program studi lain. Saya sebagai